waktunya. Ya, Bu. Boleh masuk, Bu. Silakan masuk, Ya, Bu. kasih ya, Bu ya. Ya, Bu. Oh, anak-anak udah pulang, Bu ya. Kebetulan. Iya. Kebetulan kan Ibu ngajar kelas saya, jadi saya minta waktu Ibu. Ada sedikit kasus begini, Bu, mewawancarai Ibu gitu tentang kasus yang saya hadapi pada tugas saya pada modul 31A4 ini, Bu, tentang eksplorasi konsep. Kasusnya seperti ini, Bu. Saya bacakan dulu ya, Bu ya, supaya sedikit nanti kan ada pencerahan dari kasus yang saya hadapi ini, Bu. Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, yang mana bersama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruang kelas Ibu Tati persis di sebelah ruang kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari, Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas. Nah itu, Bu, anak itu berlutut katanya, Bu, menghadap ke pintu kelas Ibu Tati mengajar. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandang keluar gitu, Bu. Jadi tidak konsentrasi lagi ya, Bu ya. Keluar kelasnya untuk melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Nah, apa yang akan Ibu lakukan gitu, Bu, kalau Ibu di posisi tetangga kelas paralel dari Ibu Tati tersebut? Nah, setelah itu apakah guru lain dapat menginstruksi? Nah, di mana saat itu ada guru yang lebih berwenang. Nah, silakan, Bu, bagaimana tuh, Bu, jika kejadian seperti itu di posisi Ibu sebagai kelas yang bersebelahan dengan kelas Ibu Tati? Dari kasus yang Ibu bacakan tadi kan, Bu, lumayan panjang. Iya. Cuman kalau menurut saya, Bu, bisa dilihat dari dua sisi. Ada sisi positifnya dan ada sisi negatifnya. Iya. Karena yang positifnya tadi Ibu Tati disiplin ya, Bu ya. Ya cuman kan di sini kasusnya, Bu, anak perempuan tadi berlutut di terik matahari. Itu bagaimana? Kalau menurut Ibu bagaimana itu, Bu? Menurut saya, Bu, mungkin tujuan dari Ibu Tati tadi bagus, Bu. Iya. Cuman mungkin caranya yang mungkin salah. Nah, Bu, kalau saya yang berada di posisi di dalam kasus Ibu tadi, mungkin saya akan menghampiri siswa yang kena hukum tadi kan, Bu. Karena dia kan dihukumnya di bebatuan, suasananya yang terik panas. Jadi menurut saya hukuman itu sifatnya tidak mendidik lagi. Karena apa, Bu? Mungkin nanti mental siswa yang kena hukum tadi mungkin juga udah kena, tidak hanya mentalnya mungkin, Bu, mungkin fisiknya karena di siang hari yang terik, atau bisa jadi nanti pulang sekolah dia mungkin udah sakit kan, Bu. Atau pokoknya menurut saya hukumannya masih kurang mendidik seperti itu, Bu. Jadi nanti saya akan menghampiri anak itu. Nanti Ibu menghampiri anak tersebut, lalu kenapa dia, dan menanyakan kepada siswa tadi kenapa dia bisa dihukum seperti itu oleh Ibu Tati. Ibu Tati itu memberikan hukuman pasti ada penyebabnya kan, Bu. Jadi nanti saya bawa dulu anak itu ke tempat yang lebih teduh atau ke tempat yang agak tenang suasananya. Di sana nanti kalau dia udah agak tenang, saya akan mencoba berbagi dan menanyakan penyebabnya, kenapa dia bisa dihukum seperti itu. Jadi kalau saya tangkap nih dari yang Ibu katakan, kata Ibu tadi kan Ibu langsung membawa. Jadi Ibu langsung membawa anak tersebut untuk menanyakan kenapa kamu menangis, Nak. Lalu ditanya solusinya, kenapa, penyebabnya apa. Seperti itu. Karena saya di situ ingin menyelamatkan
Jadi nanti mana tahu kalau keadaannya udah tenang, mana tahu dia mau berbagi apa alasannya dia sampai kena hukum seperti itu. Mungkin kalau udah saling berbagi nanti bertemu titik temunya, penyebabnya. Mungkin kalau kesalahan itu datang dari dirinya, nanti saya akan coba menasehati atau mengasih pandangan-pandangan lain kenapa terjadi seperti itu, supaya untuk masa akan datang tidak terjadi lagi seperti itu. Sebenarnya kan kalau kita lihat dari kasus ini Ibu Tati itu memang disiplin. Disiplinnya itu mungkin caranya itu mungkin yang salah ya Bu ya. Jadi saat Ibu melihat murid tadi, Ibu berusaha langsung membawa menyelamatkan itu. Ibu langsung menyelamatkan. Itu kan sebenarnya dari Ibu Tati. Sebenarnya itu kan wewenangnya Ibu Tati ya. Tapi tadi saya mikirnya seperti ini Bu. Jadi Ibu langsung spontan aja gitu. Spontan aja langsung refleks. Langsung ini anak tersebut kok kayak gini, anaknya menangis. Karena semua anak-anak di dalam kelas tadi dikatakan curi-curi pandang, melihat wah itu kenapa Tuhan, jadi tidak fokus lagi untuk belajar Ibu, padahal bahkan Ibu Tati santai aja tadi katanya ya Bu ya, menganggap tidak ada terjadi apa-apa. Memang disiplin, cuman mungkin caranya itu mungkin yang kurang tepat ya Bu ya. Jadi untuk mencapai tujuannya itu kan. Sebenarnya kita kan tidak tahu apa sebab penyebabnya kenapa Ibu Tati tersebut melakukan hal tersebut kepada anak itu. Jadi itu solusi atau jalan yang bisa Ibu tempuh ya. Jadi kalau saya tangkap memang Ibu tidak langsung menemui Ibu Tati ya, langsung spontan aja. Cuman nanti kan bukan setelah saya jadi setelah berbagi apa penyebabnya kenapa sampai dia dihukum seperti itu. Sudah dapat alasannya dan jawabannya. Nanti saya juga akan menginterupsi sama Ibu Tati tadi untuk menyampaikan bahwa saya telah membebaskan anak tadi dari hukuman yang diberikan Ibu Tati. Diskusi secara langsung ya Bu ya. Ibu diskusi secara langsung dengan Ibu Tati agar tidak terjadi nanti konflik lagi antara, soalnya itu kan wewenang dia ya Bu ya. Iya Bu, benar juga ya Bu ya. Jadi itu cara Ibu secara spontan aja Ibu langsung bertindak, padahal di situ kan memang wewenangnya Ibu Tati. Ya itu mungkin solusi dari Ibu ya Bu ya. Mungkin anak tersebut merasa setelah Ibu panggil, saya yakin anak tersebut langsung tenang dulu, langsung nyaman, langsung tenang karena mendapatkan perhatian dari salah seorang guru, karena dia sudah merasa tertekan. Memang kalau dilihat dari caranya, saya lihat memang terlalu keras, dijemur terik matahari di atas batu, sudah menangis, perempuan lagi. Ya memang ini kalau saya lihat mungkin cara-cara lama ya Bu ya, cara lama yang masih dipakai. Di sini kan kasusnya juga mengatakan katanya memang wewenang selain dari kita sebagai guru, tentu wewenang yang lebih besar tentu kepala sekolah. Cuman karena kita spontan tadi, kebetulan kelas kita juga paralel ya Ibu paralel. Jadi langsung spontan itu ya Bu ya. Jadi itu instruksi yang langsung yang bisa Ibu katakan. Nah baik Bu, terima kasih Bu sudah memberikan masukan dari kasus Ibu Tati ini. Memang kalau dilihat kasusnya memang sangat disiplin, caranya mungkin yang kurang tepat ya Bu ya. Tujuannya bagus mendisiplinkan, cuman cara pendisiplinannya tadi itu yang tidak mendidik sama sekali. Bahkan nanti bisa terjadi masalah dengan orang tua mungkin di luar itu ya Bu ya. Bahkan mungkin anak tersebut tidak melapor dengan orang tuanya atau teman-temannya. Nah terjadi masalah yang lebih besar sehingga membawa bukan hanya nama baik Ibu Tati tapi nama baik sekolah kita juga ya Bu ya. Iya benar-benar Bu. Jadi diskusi yang baik, Ibu memberikan instruksi kepada Ibu Tati sehingga Ibu Tati tidak mengulanginya lagi ya Bu ya. Nah, banyak-banyak terima kasih saya Bu atas waktunya, atas kasus dari Ibu Tati ini. Semoga kasus-kasus seperti ini tidak terjadi di sekolah kita ya Bu ya. Mudah-mudahan tidak terjadi di sekolah kita. Baiklah Bu, saya permisi dulu ya Bu ya. Maaf mengganggu waktunya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya bisa melaksanakan wawancara ini dengan Ibu atas kasus yang ada di LMS saya. Makasih ya Bu ya.